Shalom. Halo, apa kabar? Opa, Oma, Bapak, Ibu, adik kakak, umat GKI Delima yang dikasihi Tuhan Yesus. Semoga semua kita dalam keadaan sehat ya. Kalaupun ada yang sakit, ya semoga cepat sembuh. Ya, kita akan bersekutu kembali walaupun secara online. Kita memuji Tuhan, mendengarkan firman-Nya, juga menaikkan doa syafaat. Tetapi sebelumnya itu, mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita mengawali persekutuan doa keluarga dengan memuji Tuhan dari NKB nomor 13. O Allahku, jenguklah diriku. Hari ini kita akan mendengarkan lagi kebenaran firman Tuhan dan juga perenungannya. Tapi sebelumnya mari kita meminta Roh Kudus menolong kita. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa Surgawi, Bapa yang memberikan anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus menjadi penebus dosa kami. Sungguh Tuhan, Engkau sungguh mengasihi umat manusia dan memberikan pengorbanan terbesar lewat pengorbanan Kristus di kayu salib demi menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mendengar lagi kebenaran firman-Mu yang berbicara kepada kami tentang kasih Tuhan yang sungguh agung. Berikan Roh Kudus bagi kami Tuhan, urati hati-hati kami supaya kami bisa memahami kehendak Tuhan dalam firman ini. Dan lebih lagi kami mau melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Lukas 15 ayat 21 sampai dengan 30. Kata anak itu kepadanya, "Bapak,
Aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembeli anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku, belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan satu tema, orang yang bersalah. Firman Tuhan telah dibacakan oleh Saudari Meliani dari Lukas 15 ayat 21 sampai 30. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang psikolog telah melakukan survei. Dia melakukan interview dengan para narapidana di beberapa penjara di Amerika Serikat. Hasilnya, sebagian besar dari mereka mengaku tidak bersalah atas tuduhan yang dijatuhkan kepada mereka. Jawaban klasik yang mereka berikan adalah bahwa mereka berada pada waktu yang salah, di tempat yang salah, dan bertemu dengan orang yang salah. Akhir dari penelitian itu menyimpulkan bahwa sebagian besar orang yang tidak bersalah akan kita temukan di dalam penjara. Memang sangat ironi, mengingat bahwa tempat yang menampung orang bersalah terbanyak di dunia ini adalah penjara. Ada sebuah cerita tentang seorang tua yang berjalan dalam kegelapan malam. Lalu dia berhenti di bawah sebuah lampu jalanan. Dia terlihat serius, mencari-cari sesuatu yang hilang. Namun belum juga berhasil menemukan apa yang dicarinya. Kemudian datang seorang pemuda yang menanyakan, "Apa yang Bapak cari?" Jawab si bapak itu, "Saya sedang mencari kunci saya yang hilang." Anak muda itu langsung menawarkan bantuannya untuk ikut mencari kunci yang hilang. Setelah 1 jam, mereka bersama-sama mencari, tetapi mereka tidak menemukan kunci itu. Maka pemuda itu mengatakan, "Kita telah mencari di semua tempat sekitar sini, tapi belum juga menemukannya. Apakah Bapak yakin kehilangan kunci itu di sekitar tempat ini?" Orang tua itu menjawab dengan malu, "Oh tidak, kunci itu hilang di rumah. Tapi rumah saya tidak memiliki penerangan yang cukup. Sedangkan tempat ini kelihatannya lebih terang daripada rumah saya." Mungkin kita mengatakan bahwa Bapak itu konyol ya.
kunci hilang di rumah, dicari di taman. Tentu saja bapak itu tidak akan menemukan kuncinya karena salah tempat mencari. Saudara, di dalam perumpamaan anak yang hilang dalam Lukas 15 tadi yang sudah kita dengarkan pembacaannya, kita melihat bahwa anak bungsu itu telah mengambil semua harta yang menjadi warisannya. Dia pergi, tidak mengelola hartanya, tetapi menghambur-hamburkannya dan melakukan hal-hal yang tidak pantas. Setelah dia jatuh miskin dan sengsara, dia sadar akan kesalahannya. Dia kembali pulang dan dia mencari tempat yang tepat, yaitu bapaknya. Bapaknya adalah orang yang bisa memberikan pengampunan kepada dirinya dan menghentikan penderitaannya. Setiap orang tidak lepas dari kesalahan. Kita dapat menggolongkan kesalahan itu, mungkin ada kesalahan yang kita anggap besar, ada yang kita anggap kecil. Yang perlu kita pikirkan adalah apakah kita menyadari bahwa kita telah melakukan kesalahan atau tidak. Ketika kita sadar bersalah, apakah kita mau menghentikan kesalahan kita dan mau memperbaikinya? Bila kita sadar bahwa kita manusia lemah, tidak sempurna, yang sering melakukan kesalahan, apakah kita juga mau belajar untuk memaafkan kesalahan orang lain? Kita perlu belajar dari kasih yang mau mengampuni, seperti kasih Sang Bapa. Saudara, jika kita telah membaca perumpamaan anak yang hilang, maka kita dapat melihat betapa besarnya kasih Bapanya terhadap anak bungsunya. Ketika anaknya pergi meninggalkan rumah, ia sangat kehilangan. Walaupun anaknya telah jatuh dalam dosa, telah melakukan perbuatan yang kotor, telah meninggalkannya dan tidak berharga, tetapi kasih Bapa tidak berubah. Kasihnya yang besar dapat menerima anaknya sebagaimana adanya. Lain halnya dengan kakaknya. Anak sulung bapak itu sangat marah dan tidak suka dengan pengampunan yang diberikan kepada adiknya. Ia merasa bahwa pengampunan itu tidak pantas buat adiknya yang telah melakukan perbuatan yang besar, yaitu kesalahan yang luar biasa besarnya. Saudara, memang mungkin banyak orang yang seringkali juga merasa seperti anak sulung itu. Mungkin mengatakan, keenakan kalau orang bersalah itu diampuni begitu saja. Kenapa bapaknya itu tetap menganggap anaknya itu sebagai anak, memberikan jubah, memberikan kasut, memberikan pesta, dan menerima sebagai anak kembali, padahal sudah pergi dan melakukan perbuatan yang salah. Saudara, mungkin kita juga pernah mengatakan, keenakan ya, kalau orang sudah melakukan kesalahan, diampuni begitu saja. Saudara, sang sulung merasa bahwa dia sudah kerja keras selama ini, tapi dia nggak pernah dibikinkan pesta, sehingga dia sakit hati, dia iri kepada adiknya yang dimaafkan. Mungkin ada orang-orang juga yang merasa dirinya begitu baik, tetapi tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Sedangkan seorang yang melakukan kesalahan atau orang berdosa mendapatkan pengampunan Tuhan dan mendapatkan kasih Tuhan yang besar. Saudara, betapa sering sikap seperti ini nampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita merasa lebih baik dari orang lain. Kita merasa lebih layak untuk mendapatkan kasih Allah daripada orang lain. Bahkan seolah-olah kita mempunyai hak dan kuasa untuk menghakimi orang lain.
kita bisa memutuskan ini kesalahannya kecil, ini kesalahannya besar. Sering kita merasa lebih baik kan dari orang lain, dan bahkan kita merasa sangat sulit untuk mengampuni. Kita tidak bisa menerima kalau Allah itu memberikan pengampunannya kepada orang yang sangat berdosa. Saudara, di dalam doa Bapa kami, kita diingatkan bahwa kita sebenarnya telah mendapatkan pengampunan yang sangat besar dari Allah melalui Yesus Kristus, sehingga kita boleh menyapa Allah sebagai Bapa. Dan kita pun diperintahkan untuk hidup saling mengasihi dan saling mengampuni. Melalui doa Bapa kami, kita diingatkan bahwa kita layak mendapat ampun bila kita juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mari kita memeriksa diri kita. Apakah kita masih menyimpan kesalahan orang lain di dalam hati kita? Apakah kita belum mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Ingatlah, dosa dan kesalahan kita sudah diampuni oleh Tuhan. Tuhan telah menderita untuk mengampuni kita. Mari kita berjuang untuk memaafkan orang-orang yang telah melakukan kesalahan kepada diri kita. Janganlah iri kepada orang-orang yang mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Ketika kita mengucapkan doa Bapa kami, kita dapat dengan sepenuh hati mengucapkannya. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mari kita lakukan di dalam kehidupan kita terhadap orang-orang yang telah bersalah kepada kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatukan hati kita untuk menaikkan doa-doa kita. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena kasih-Mu yang begitu besar, yang mau mengampuni semua dosa-dosa kami. Bahkan Engkau merelakan Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, menderita dan mati di atas kayu salib untuk menghapuskan semua dosa-dosa kami. Ampunilah segala keangkuhan kami yang seringkali sulit dan tidak mau mengampuni sesama kami yang bersalah kepada kami. Tolonglah kami Tuhan untuk bermurah hati dan mau mengampuni kesalahan sesama kami. Bapa, kami saat ini bersyukur untuk vaksin yang telah mulai dibagikan. Biarlah semua itu Tuhan boleh lancar, dan semua yang dapat menerimanya dengan baik, dan boleh menghentikan penularan virus corona ini, sehingga dunia ini boleh makin baik dan kami dapat melakukan segala tugas-tugas kami lebih baik lagi. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini mengikuti doa keluarga ini dan sedang menderita sakit, lemah tubuh, dan dalam pergumulan yang berat. Biarlah Tuhan sendiri mau menolong, memberikan kesembuhan, pemulihan, kekuatan iman, dan jalan keluar, sehingga kami boleh merasakan kasih Tuhan yang selalu menopang kami, yang tidak pernah meninggalkan kami dalam kepedihan kami. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk semua acara-acara menjelang Paskah dan setelah Paskah. Kami ingin berdoa untuk ibadah Minggu Prapaskah esok hari. Kiranya Tuhan memberkati baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu,
setiap anak-anak-Mu yang ikut serta bertugas di dalam ibadah, dan kami yang akan beribadah. Kiranya Tuhan persiapkan hati kami, sehingga kami dapat sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Bapa, biarlah melalui ibadah Prapaskah ini Tuhan, kami dapat memahami kasih Kristus yang rela berkorban. Sehingga kami pun Tuhan boleh belajar untuk mengasihi orang yang bersalah kepada kami. Kami menaikkan semua doa kami hanya beralaskan satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat GKI Delima yang Tuhan Yesus kasihi, kita sudah berdoa, sudah mendengarkan firman Tuhan, dan juga menaikkan pujian bagi Allah kita yang sungguh mengasihi kita. Kita akan mengakhiri persekutuan doa keluarga di hari ini dengan sebuah semangat untuk mau melakukan hal-hal yang baik, menjawab kasih Allah yang sungguh besar dalam hidup kita, melakukan dalam kesetiaan dan kebenaran. Kita memuliakan Tuhan mengakhiri persekutuan doa keluarga di hari ini dengan NKB nomor 17. Agunglah kasih Allahku. Kekal